Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, suster yang terkasih dalam Tuhan, kata nenek moyang, ada perjumpaan, selalu ada perpisahan. Betul? Itu kata nenek moyang. Kalau kata kita, ada perjumpaan, harus juga ada perpisahan. Nek jumpa terus nggak pernah ada perpisahan, justru repot. Satu perpisahan bagaimanapun juga mengandung makna ganda. Makna yang pertama, perpisahan selalu menghasilkan rasa yang kurang nyaman. Itu yang pertama. Betul? Tergantung. Artinya dalam arti ini tentu kita mengandaikan sebuah perjumpaan secara positif, dan pasti perpisahan akan menghadirkan sebuah rasa yang kurang nyaman. Bahkan ada yang mencoba untuk merenungkannya. Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi perjumpaanlah yang aku sesali. Pernah dengar lagu ini? Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku sesali. Mungkinkah, ya terus sekali lagi. Sinten panggih? Tommy J bisa. Tak pikir Triwidya Cahya Utama. Itulah dampak. Tidak bisa kita pungkiri, apalagi sebuah perpisahan dari orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita. Namun di sisi lain ada sebuah perpisahan yang memang harus terjadi, dan itu dampaknya memang justru lebih baik aku berpisah. Ada bentuk perpisahan yang memang harus terjadi dan itu menghasilkan sesuatu dampak yang sangat baik. Coba kita bayangkan, kalau kita terus-menerus berteman dengan seorang teman di satu sekolah dan tidak mau berpisah, apa yang terjadi? Jadi siswa abadi. Lah nek siswane lumayan, nek wis ning nggone perguruan tinggi rada lumayan Bapak Ibu. Lah bareng pertemuan ning TK, bayangkan. TK abadi, dari taman kanak-kanak akhirnya berkembang menjadi taman kawak-kawak. Maka perpisahan harus terjadi, karena justru perpisahan inilah yang menghasilkan kehidupan. Jadi di satu sisi memang perpisahan memang menghasilkan rasa tidak nyaman dan bahkan bisa membuat kita merasa putus asa dan mati di dalam hidup. Tetapi sebenarnya di sisi lain bahwa perpisahan itu memang harus terjadi karena akan menghasilkan kehidupan. Hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Dan ini juga merupakan peristiwa perpisahan. Tapi perpisahan yang Yesus hadirkan bersama para murid adalah perpisahan yang menghasilkan kehidupan. Ada begitu banyak makna yang bisa kita renungkan Bapak Ibu, dari peristiwa perpisahan para murid dengan Yesus, gurunya, Tuhannya. Nanti kalau kita jabarkan satu persatu, poin demi poin, rasanya waktu yang disiapkan rentang waktu misa tidak cukup. Karena setidaknya ada banyak. Nek gelem gulai kira-kira iso dadi 20 halaman. Wis cukup digawe seperempat halaman saja. Tapi fontnya dikecilkan, marginnya dirapatkan.
Jadi tetap akhirnya nek dijabarke 20 halaman. Lalu piye ramo carane maca? Nganggo Surya Kantha. Kalau bahasa orang tua dulu memang pakai Surya Kantha, lalu diganti Surya Kantha ditempatkan di mata dadi kaca belor. Pirsa ta sing sepuh-sepuh kaca belor? Kacamata. Nah, yang pertama yang bisa kita renungkan adalah justru perpisahan ini menghasilkan kedewasaan iman bagi para murid. Kalau mereka terus bersama dengan gurunya, dengan Yesus, mereka justru tidak akan dewasa. Itu yang beberapa hari lalu saya katakan, seorang bayi memang perlu juga sapih susu. Perlu, karena kalau tidak nanti giginya nggak akan tumbuh, Bapak Ibu. Kenapa? Kok kalau tidak sampai susu giginya nggak akan tumbuh? Tahu masalahnya? Masa nembokne. Jenengan imajinasi ini kuat banget ya Mayare. Ya memang harus terjadi, istilahnya harus disape, harus dipisah supaya bisa tumbuh dan berkembang dewasa. Harus terjadi perpisahan. Biji yang tidak mau memisahkan dirinya dengan yang lain tidak akan mati dan tumbuh serta berkembang. Padi kalau terus-menerus berada di bulirnya, aku nggak mau pisah. Pokoknya aku kemanapun aku harus ikut. Lemana, kemana aja. Pokoknya melu nengendi wae. Emoh tinggal dewe. Tidak akan tumbuh dan berkembang, tapi ketika berpisah dan jatuh ke tanah lalu tumbuh akan berkembang dan menghasilkan buah secara berlimpah. Para murid disadarkan harus berpisah dengan Yesus dan mereka akhirnya tumbuh dan berkembang, hasilnya hingga hari ini. Inilah bahwa perpisahan menghasilkan kehidupan baru. Maka dari itu Bapak Ibu, filsafat orang Jawa yang dulu mengatakan mangan ramangan sing penting ngumpul, saiki ora payu Bapak Ibu. Sekarang kumpul gak kumpul sing penting mangan. Bayangkan kalau terus kumpul terus, bisa dibayangkan itu. Saya jamin kalau filsafat ini tidak dibongkar, maka saya jamin Bapak Ibu nggak akan bertemu dengan saya. Biar ketemu aku yang kerawah terus kok. Penjenengan juga di rumah masing-masing. Kemarin saya tes dari umat yang hadir 19 orang, itu yang asli Nganjuk cuma 5 orang. Yang lain adalah perantau, jadi menjajah Nganjuk. Penjajah. Termasuk diantaranya Bapak Yusuf Randa Bunga. Maka usirlah penjajah dari muka bumi Nganjuk. Resik Bapak Ibu. Gak ada. Saya nggak tahu. Bu Teguh ini termasuk penjajah atau tidak? Hah? Penjajah toh? Maka dari itu kita harus rendah hati. Kalau diusir ya udah. Kor, yang asli Nganjuk berapa? Tunjuk jari. Bu Yohanes 2. Bu sinten Bu? Bu siapa? Bu Ferawati. Bu Yu, Bu Fe. Siapa lagi? Bu Pur. Siapa lagi? Pak Kris. 3, 4. Loh, jenengan masuk asli Nganjuk Bu? Tenane, KTP-ne ndi ya Jal? Nah,
perpisahan itu akan menghasilkan kehidupan baru kalau mau kita berpisah. Dan meskipun nganjuk juga terjadi perpisahan. Asli nganjuk ngomongnya, nih sakjane asli bagor. Alias manyung. Jadi sebenarnya kalau bisa kita katakan Buyo ini adalah juru taman makam. Bapak Ibu tahu kenapa Buyo pindah ke sini? Karena di sana sudah mulai regenerasi. Wes gentinen jogonen aku tak ngalih ya toh. Peristiwa hari ini ada makna yang bisa kita renungkan kembali bahwa kehidupan manusia ini tidak hanya berhenti di dunia ini, dan Yesus sendiri telah menunjukkan itu. Dia pergi kepada Bapaknya untuk mempersiapkan tempat di sana. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala kata buarti. Dan benar adanya. Jadi ingin menunjukkan bahwa proses perjalanan hidup ini tidak hanya berhenti di sini. Maka dari itu saudara-saudaraku yang berada di tempat-tempat terpencil, ketika Anda mendapatkan berbagai cobaan dan kesulitan berkaitan dengan Anda mengikuti Yesus, ingat, perjalanan hidup tidak hanya berhenti sampai di sini, tidak hanya berhenti di Jatikampir. Di Jatikampir. Tidak hanya berhenti di Trite, tidak hanya berhenti di ngendi neh Wilangan wong ngendi kono wis. Enak to macanan. Enggak ada di sini ya. Yang saya lihat Pak Seno sekalian. Saya hafal mereka berdua karena apa? Aku iki gumon kok baju niki selalu podo ae ngono lho. Kira-kira sak lemari pokoknya ditoto, ngisor dhuwur ya Pak, ngisor dhuwur ya Pak. Dadi nek ngambil langsung set. Nah, wis Pak diagem iki sing aku. Ganti Pak Seno ngambil. Iki bune diagem, iki sing aku. Kok ya ora kwalik ngono lho. Ada perjalanan yang terus-menerus yang kita maknai, dan ini menjadikan kita semakin kuat dan kita dihargai atas perjuangan kita. Yesus menunjukkan ada makna dari perjuangan itu yang akhirnya bisa kita petik untuk ke arah sana. Bahwa Yesus telah membuktikan raganya telah dimuliakan, kita pun juga akan disatukan dalam kemuliaan itu. Itulah yang senantiasa didoakan setiap kali kita misa arwah. Ia telah mati bersama dengan Kristus, maka akan mulia bangkit bersama Kristus yang telah bangkit dan mulia. Dan Kristus telah lebih dulu membuktikan. Lalu yang berikutnya, Kristus sendiri dengan peristiwa hari ini ingin menunjukkan yang kita gembar-gemborkan terus-menerus, apakah surga itu ada? Entah apa namanya, yang penting bahwa kehidupan abadi tempat persekutuan para kudus itu ada dengan menggunakan tubuh yang sudah mulia. Maka dari itu kita semakin diteguhkan untuk tidak kecil hati ketika kita harus terus-menerus berdoa, memberikan harapan dan lain sebagainya, bahwa kehidupan ini berarti dan mengalir menuju kehidupan yang ke sana. Bapak Ibu dan saudara terkasih, ada masih banyak makna yang bisa dijelaskan, tapi karena waktunya nanti nggak cukup, panjenengan selak lapar, aku yo padha wae. Aku kene jam 7 ngono rasane iki wis yo wis patuto opo ae tak krokoti wae. Setidaknya ini yang bisa kita petik. Maka hari ini kita diteguhkan akan perjuangan kita, bahwa kita tidak
berhenti di tempat ini, tapi ada sebuah proses yang terus berlangsung. Makin hari makin menuju kesempurnaan, dan kita mendapatkan tugas untuk menyampaikan kebenaran ini dengan hidup di dalam kasih-Nya, serta membawa sebanyak mungkin orang menjadi murid-Nya. Itu yang dipesankan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid berarti hidup di dalam kasih. Setelah hidup di dalam kasih, kemudian ditandai dengan baptisan, artinya hidup dalam kesatuan dengan Allah, yakni secara trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian kita semakin diteguhkan akan misi terus menerus yang sudah dibawa oleh Yesus untuk kita lanjutkan agar semakin banyak orang diselamatkan. Berkat Allah menyertai perjuangan kita.